Juga secara khusus tamu kami yang dari Gereja HKBP Duren Sawit, rombongan Glor dan Tata Glory. Kami ucapkan selamat kunjungannya dan pelayanannya. Begitu juga saya ucapkan terima kasih yang melalui ibadah live streaming di rumah maupun dimanapun berada. Sekali lagi kami ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Minggu 14 Agustus 2022, minggu kita hari ini adalah minggu ke-9 setelah Trinitatis dengan topik mengikut Yesus secara total. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita mempersiapkan hati kita dengan doa syafaat dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 17, dimulai ayat 1. Yang kedua, jemaat berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan pelindung saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan yang kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, Tita ke-10 dan maksudnya. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya.
Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang kepadamu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri di hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemurtakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah mendengarkan firman Allah dari epistel pada minggu ini tertulis dalam Mazmur 82 dimulai ayat 1 sampai 8. Kita baca dengan responsoria, yang terakhir kita baca bersamaan. Ayat 1, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para ahli yang menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belahlah hak orang sengsara dan orang yang berkekurangan. Luputkanlah orang yang lemah Dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Ya Allah, hakimilah bumi, sebab Engkaulah yang memiliki segala bangsa. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Horasma, Amang, dan Inang. Marilah kita mendengarkan warta jemaat Minggu ke-9 setelah Trinitatis tanggal 14 Agustus 2022. Kami akan bacakan beberapa nomor saja, selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat yang telah dibagikan kepada kita. Nomor 1, anak lahir. Pada hari Rabu 10 Agustus 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak perempuan kepada keluarga Sanggam Hasiholan Pandiangan SH, Dora Rutlin Natalia Boruta Barat SH, yang beralamat di Jalan Bojong Koneng, Gang Rukun 3, nomor 65, daerah 3 Dago. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Nomor 2, pada hari Minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Dameria Sitorius Boruna Pitupulu Nahinan, Jemaat Daerah 6 Bansel.
sehubungan dengan telah meninggal dunia Ibu Dameria Boruna Pitupulu di waktu yang lalu. Nomor 3, kunjungan gerejawi. Pada hari ini, paduan suara kantata Glory HKBP Duren Sawit yang dipimpin oleh Pendeta Japati Napitupulu STH MPD mengunjungi gereja kita. Mereka akan mempersembahkan lagu puji-pujian pada kebaktian pukul 10 WIB minggu ini sebagaimana telah kita saksikan tadi. Jumlah tamu yang hadir 40 orang dan akan dijamu oleh kantate Chamber Choir. Nomor 4, penahbisan Pendeta HKBP di PA Raja Tarutung. Pada hari ini Minggu tanggal 14 Agustus 2022 akan dilaksanakan penahbisan Pendeta HKBP di PA Raja Tarutung. Utusan dari HKBP Bandung untuk menghadiri acara tersebut adalah Pendeta Jason Simanjuntak dan Seksi Lansia HKBP Bandung selaku panitia dalam acara tersebut. Marilah kita doakan kiranya acara tersebut berjalan dengan baik. Nomor 5, pendaftaran pelajar SIDI tahun ajaran 2022-2023. Pendaftaran SIDI tahun ajaran 2022-2023 telah dibuka mulai Minggu tanggal 24 Juli sampai dengan hari ini 14 Agustus 2022. Jemaat dapat mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran pelajar SIDI yang dapat diperoleh di ruang konsistori gereja setelah selesai ibadah. Dan kantor gereja pada hari kerja Selasa sampai Sabtu atau mendaftar via online https://bit.ly/369ZCBB. Nomor 6, pertangyangan seksi lansia. Pertangyangan seksi lansia khusus di minggu ini ditiadakan sehubungan dengan rombongan seksi lansia yang menghadiri penahbisan pendeta HKBP di PA Raja Tarutung. Nomor 7, Parheheon Naposobulung HKBP Bandung. Dalam rangka Parheheon Naposobulung HKBP Bandung tahun 2022, Naposo dan remaja HKBP Bandung merencanakan beberapa kegiatan. Kegiatan tersebut dapat dibaca pada warta jemaat. Setelah selesai pembacaan warta jemaat, panitia akan memberikan penjelasan. Mari kita dukung dan doakan kegiatan-kegiatan Naposo dan remaja kita. Nomor 8, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia akan dibacakan oleh Naposo setelah pembacaan warta jemaat ini. Nomor 9, HKBP Bandung Kawasan Bebas Asap Rokok. Untuk mengingatkan kembali, dengan ini diberitahukan kepada seluruh jemaat dan tamu yang berkunjung ke gereja HKBP Bandung bahwa kawasan gereja HKBP Bandung adalah kawasan bebas asap rokok, sehingga seluruh jemaat dan tamu yang berkunjung dalam rangka beribadah, rapat-rapat, acara-acara keluarga dan lain-lain dimohon untuk tidak merokok di kawasan atau lingkungan HKBP Bandung. Demikian disampaikan, kami mengajak seluruh jemaat dan tamu untuk bersama-sama menjaga dan mematuhinya. Tuhan memberkati. Warta tambahan, bagi jemaat yang kehilangan kunci sepeda motor dapat menghubungi Sintua Harentaun di depan gereja. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Waktu kami sampaikan ke Naposo. Shalom. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada seluruh Amang Inang, Amang Pendeta, dan seluruh Parhalado. Sesuai dengan poin 15 yang sudah tertulis pada ting-ting yang dapat kita baca bersama, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, Remaja dan Naposo HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata akan menyelenggarakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 yang akan dilaksanakan di halaman gereja pada hari Rabu
17 Agustus 2022 pukul 7 WIB. Besar harapan kami agar seluruh Amang dan Inang dapat menghadiri upacara tersebut dengan menggunakan dress code atasan batik. Selain itu, untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, setelah upacara akan dilaksanakan pesta rakyat yang terdiri dari beberapa perlombaan yang akan melibatkan setiap kategorial dan week masing-masing. Lomba yang akan dilaksanakan adalah lomba makan kerupuk yang dapat diikuti oleh seluruh kategorial, lomba mewarnai untuk kelas kecil dan kelas besar anak sekolah minggu, dan diharapkan adik-adik dapat membawa alat tulisnya pribadi. Kemudian ada lomba catur yang dapat diikuti oleh seksi AMA. Kemudian ada lomba menari balon, lomba menari balon yang dapat diikuti oleh seluruh week. Kemudian ada lomba membawa tanduk yang dapat diikuti oleh seksi perempuan. Kemudian ada lomba isi air dalam pipa, estafet tepung, bakyak, dan futsal sarung yang dapat diikuti oleh setiap week. Besar harapan kami bagi Amang dan Inang untuk dapat berkontribusi pada pesta rakyat kita bersama. Bagi jemaat yang ingin hadir, dapat menggunakan pakaian bebas olahraga. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi penanggung jawab yang tercantum pada ting-ting. Kemudian, untuk mendukung keberlangsungan rangkaian Parheon RHKBP Bandung Resort Bandung Rio Mata Dinata, kami mengadakan kegiatan dan usaha di halaman depan gereja kita, di mana kami menjual beberapa jenis makanan dan minuman. Selain itu juga kami mengadakan musik corner, di mana alat musik yang digunakan merupakan alat musik khas Batak, yaitu suling dan tayading. Besar harapan kami kepada Amang dan Inang yang hadir pada ibadah hari ini untuk dapat menyumbangkan rezekinya bagi keberlangsungan kegiatan Parheon. Sekali lagi kami sangat mengharapkan kontribusi dan kehadiran Amang dan Inang dalam pesta rakyat pada hari Rabu 17 Agustus 2022. Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan sebagai perwakilan RNHKBP Bandung Resort Bandung Rio Mata Dinata. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Shalom Horas. Kita bernyanyi sambil merumpungkan sembahan. Yesus
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Shalom. Hora semamanginang. Saya juga menyampaikan salam kepada Amanginang, semua jemaat yang mengikuti ibadah live streaming ini dari tempat kita masing-masing. Semoga yang ada di dalam perjalanan Tuhan berkati, dan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, dan mereka yang dalam keadaan lemah Tuhan kuatkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Tuhan memberkati kita semuanya hari ini. Sebelum saya menyampaikan khotbah ini, karena ini pertama kali saya berkhotbah di gereja ini, tentunya saya harus perkenalkan diri saya, Amanginang. Saya Pendeta Japati Napi Tupulu, istri saya Boru Sirait, juga ada di depan ini. Tuhan memberikan kami anak putra-putri, 2 laki-laki 1 perempuan. Dan anak pertama kami sudah menikah tanggal 15 Juli yang lalu, dan paruman saya Boru Pangaribuan. Yang kedua, anak perempuan sudah bekerja, belum menikah. Yang ketiga, baru selesai dari STT Jakarta proklamasi, juga belum menikah. Jadi mula dong, patadahono muna nagabe helaku, buiro, manang gabe paromaiku. Asal maradi gabe helani perdita, dohot paromain ni perdita. Di sini saya hadir bersama dengan Amanginang dari Paduan Suara Kantata Glory HKBP Duren Sawit. Ketuanya adalah Amang Jeffrey Sialagan, Jongjong Jo Amang, saya bering rostau nate. Jadi Amang Jeffrey Sialagan, dan Amang ini juga adalah Ketua Panitia Tahun Kesehatan HKBP Duren Sawit sampai November 2022. Jadi kepanitiaan itu 1 tahun penuh sampai 2022. Dirihennya tadi adalah Amang Mulia Perdede, Imai Bana Amata Perdede. Baik, Amanginang, nanti setelah ibadah minggu kita boleh lebih banyak mesdadan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita hari ini dari Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai ayat 53. Demikian bunyinya. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya, laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Sampai demikian firman Tuhan. Semoga ayat yang terakhir ini jangan langsung ditafsirkan ya, nanti bahaya ini. Nanti kalau berantam parumain sama si mertua, nah benar kan di Alkitab juga memang sudah dikatakan itu harus berantam ya. Jadi jangan sampai langsung diterima ini bulat-bulat ayat 53 ini. Yang berkata bahwa mertua akan berantam sama menantunya, parumainnya, dan parumain juga sama si mertua. Jangan nanti pulang dari gereja ini menjadi khotbah yang dibawa Amanginang, bahaya itu. Tetapi firman Tuhan hari ini membawa kita kepada satu topik yang sangat penting, yaitu mengikut Yesus secara total. Saya ada bawa PowerPoint, apakah bisa ditampilkan kawan?
Siapa multimedianya? Bisa ditampilkan? Baik. Hari ini kita diberikan satu topik yang sangat penting, Amang Inang. Bagaimana kita mengikut Yesus secara total. Topik ini sekaligus juga akan mengevaluasi diri saya dan Amang dan Inang semuanya. Dalam sekian puluh tahun perjalanan kehidupan kita, pertanyaan kita hari ini memang adalah, apakah saya dan saudara-saudara sudah disebutkan pribadi yang memang mengikut Yesus secara total? Ini menjadi evaluasi yang sangat penting bagi kita. Ketika kita berhadapan dengan berbagai realita kehidupan di dunia ini, berbagai kemajuan yang luar biasa, berbagai pengalaman yang boleh kita alami setiap hari sampai hari ini. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, maka pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan penting bagi kita. Apakah saya dan saudara-saudara sudah layak dan sudah pasti disebutkan orang yang mengikut Yesus secara total? Kalau dalam bahasa Batak dikatakan mengikut Yesus Polin. Artinya hati ini sebenarnya yang harus nampak di dalam mengikut Tuhan Yesus. Jadi kalau didok mengikut Yesus Polin nomor 8 dengan dong bemarlauk nanggo sawati be. Polin artinya hatinya tulus. Saya pinjam istilah di sebelah kita, ikhlas begitu ya. Saya pakai istilah ini karena saya suka itu, ikhlas. Jadi orang yang ikhlas itu bukan seseorang yang menyerah pada keadaan hidupnya, tidak. Tetapi seorang yang ikhlas itu saya pahami adalah orang yang bisa menerima realita kehidupan ini dalam Tuhan, dalam iman kepada Tuhan. Ada suka dukanya, ada gagal dan sukses, ada sakit penyakit, ada keberuntungan, ada rugi. Tetapi dia bisa menerima itu dengan ikhlas. Artinya imannya itu boleh menerima itu semua sebagai jalan Tuhan untuk boleh membuat dia menjadi pribadi yang kuat dalam kehidupan ini. Oleh karena itu topik ini sebenarnya membawa kita kepada sebuah pertanyaan tadi. Apakah saya dan kita semuanya sudah disebut orang yang mengikut Yesus Polin secara total? Ikut Yesus dalam kehidupan kita. Firman ini dimulai dari sebuah perkataan Tuhan Yesus yang barangkali menjadi hal yang sangat kontroversial dalam kehidupan kita. Boleh dibuka slide yang kedua. Kalau kita membaca dalam Lukas 12 ayat 51 ini, dan kita paralelkan dengan Matius pasal 10 ayat 34, ada kesamaan firman ini. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Di Matius 10, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan membawa damai, melainkan pedang. Nah, saudara mari lihat dua kata ini ada hubungannya, Mang Inang. Pertentangan dan kata pedang. Pertentangan itu terjadi ketika dua pribadi tidak sama konsep berpikir. Terjadi pertentangan. Takya maralo halak anggo sarupa do rohana do pikiran na ate. Nadonggo perbedaan gabiadong perbedaan. Nangita he. Nadonggo perbedaan. Ayanggo sarupa do sudi daw persoalan. Anggo sarupa sudi. Nadonggo perbedata. Jadi di mana ada perbedaan itu bisa masuk kepada konflik. Kalau perbedaan itu tidak dipahami sebagai suatu kekayaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi Amang Inang boleh bayangkan kalau kita ini semuanya sama diberikan Tuhan, apa yang terjadi Amang Inang? Boleh Amang Inang bayangkan kalau wajah semua laki-laki ini dengan wajah saya sama, apa yang terjadi? Boleh kok kamu naik? Dan semua wajah perempuan ini sama semuanya. Apa yang terjadi?
Tiap minggu orang manahon dari pipi. Ai salah manodong. Iya. Jadi bayangkanlah perbedaan itu sebagai kekayaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi orang bijak itu tidak pernah memahami perbedaan itu menjadi sesuatu masalah. Enggak masalah. Malah dia berkata, terima kasih kita punya perbedaan. Perbedaan pola pikir ya, perbedaan status sosial ya, perbedaan level pendidikan ya. Enggak semua sama. Tuhan ciptakan kita berbeda kok. Tadi nyanyiannya Kantata Glory, laki-laki perempuan itu berbeda. Laki-laki dilahirkan dari perempuan. Perempuan berasal dari laki-laki. Dari konteks kitab Kejadian. Jadi tidak ada yang sama Tuhan berikan dalam hidup kita ini. Semuanya kita berbeda. Jadi perbedaan itu enak Amanginang ya. Jadi kita pahami perbedaan itu bagus. Sepanjang kita melihat perbedaan itu adalah kekayaan Tuhan dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah ketika Yesus katakan, aku datang bukan membawa damai, tetapi pertentangan. Yang kedua dia katakan, aku membawa pedang. Pedang itu adalah memisahkan. Jadi di hadapan Tuhan Amanginang tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi, apalagi tentang dosa. Jadi sutuk tajak Tuhan tay kompromi dengan dosa tay. Tuhan tidak bisa diajak dengan kita untuk kompromi tentang dosa, enggak bisa. Malah makin berdosa. Hadi bigi hamu sangat bapak-bapak. Daro ke pengibana. HP ko mabayar sekolah di anak kon na mibana. Dohok mamatay marleng. Marleng berjuji. Monang mibana. Tadi uangnya enggak ada kan? Dia menang, marleng, berjuji. Lalu dia bilang sama temannya apa? Luar biasa, Tuhan itu baik bagi saya. Hah? Tuhan itu baik? Kenapa Anda bilang Tuhan itu baik? 1 minggu ini saya berpikir, dari mana saya bisa dapat uang, membayar uang sekolah anak saya. Tadi malam saya ikut nimbrung main joker, saya menang. Uang sekolah anak saya bisa lunas. Amanginang itu berkat Tuhan. Songonesi buamu dengan Lucia muate. Hurwa hiarwa babak Korea soniete. Dengar dong behepengah ngonang mebana. Dia bilang itu berkat Tuhan. Hati-hati ya Amanginang ya. Hati-hati. Orang sekarang melihat kehidupan kita ini dari sudut finansialnya. Eda, terima kasih, puji Tuhan kau diberkati Tuhan ya banyak hartamu gitu. Amanginang jangan salah. Tuhan tidak pernah kasih kita seperti itu jadi berkat bagi kita. Enggak. Pasu-pasu dan gudang imaroha nasorang. Amanginang boleh bayangkan, boleh lihat sekarang kejadian kita di tengah-tengah kehidupan ini. Ada banyak orang yang Tuhan kasih dia jabatan yang hebat. Tetapi ketika dia tidak bisa memainkan peranan hidup dengan baik di hadapan Tuhan, hancur hidupnya. Hancur. Jadi Amanginang jangan pandang seseorang dari sudut finansialnya. Bukan. Orang bijak selalu berkata, bukan apa yang saudara punyai, ukuran kehebatan saudara. Bukan apa yang Anda raih, bukan apa yang Anda miliki, tetapi apa yang saudara berikan. Itulah kebahagiaan saudara. Amin. Iya. Jadi jangan lihat kehidupan kita ini dari sudut kehidupan finansial, di mana kita pintar-pintar mengumpulkan segalanya, lalu itu ukuran kebahagiaan hidup kita. Enggak. Tetapi apa yang saudara lakukan kepada orang lain, apa yang saudara berikan kepada orang lain, apa yang saudara berikan kepada gereja ini, kepada bangsa ini, itulah kebahagiaan kita, bukan menerima. Yesus katakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Firman Tuhan ini berkata kepada kita, aku datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang, memisahkan antara ya dan tidak. Jadi sekali lagi Amanginang, gak boleh ajak Tuhan itu kompromi dengan dosa kita. Kalau kita dosa ya dosalah. Kalau kita salah ya salahlah.
Nggak boleh ajak Tuhan kompromi dengan kita. Dan jangan pernah kita katakan yang salah menjadi baik, yang baik jadi salah. Itulah pengadilan dunia ini. Yang salah itu bisa jadi baik, tapi yang baik bisa menjadi salah. Hati-hati kita Manginang. Di hadapan Tuhan, hidup kita itu jelas. Tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Maka ketika Tuhan katakan di dalam firman ini, ayat yang ke-49 itu, aku melemparkan api ke bumi. Di satu sisi api ini adalah gambaran daripada semangat di dalam kuasa Roh Kudus. Tetapi yang kedua juga api ini adalah gambaran api kasih Tuhan. Kenapa dikatakan api kasih Tuhan? Saudara ingat perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Pada waktu siang Tuhan kasih embun mengelingkumi nasi dalam perjalanan itu. Dan pada malam hari Tuhan kasih api untuk menerangi perjalanan mereka. Yesus katakan, aku telah melemparkan api ke bumi. Dan dia berkata, betapa aku harapkan api itu telah menyala. Yang artinya kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita ini seharusnya direspon dengan positif, dengan baik, dengan penuh semangat. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Slide yang ketiga, ada satu buku yang Manginang kalau pernah baca buku ini, karangan dari John Stott, Christ, Yesus yang adalah yang kontroversial. Slide yang ketiga, mungkin Manginang pernah baca buku ini. Kenapa John Stott berkata Yesus itu sangat kontroversial? Yesus itu dalam pemikiran banyak orang adalah sumber damai, membawa kedamaian. Tetapi dalam hal tertentu dia harus rombak habis pemikiran orang-orang Yahudi yang berdiri di atas sebuah kesalehan yang munafik. Jadi Kristus itu tidak jarang dia berkata, hai kamu anak ular beludak, hai kamu orang yang munafik. Yesus berkata, kamu seperti kuburan, di atas kamu putih tetapi di dalam penuh dengan tulang-tulang yang busuk. Di satu sisi orang berpikir Yesus adalah pembawa damai yang luar biasa. Tetapi dalam pelayanannya Yesus itu sangat kontroversial. Melawan segala bentuk kesalehan yang munafik. Dia katakan, hati-hatilah kamu kepada orang yang jubahnya panjang-panjang seperti jubah pendeta ini. Dan mereka berdiri di tikungan jalan. Mereka berdoa panjang-panjang supaya dilihat orang. Tetapi perlakuannya tidak menunjukkan seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Lukas 2 ayat 34, next. Manginang pasti ketemu ayat ini di sana. Bahwa apa yang dikatakan di dalam Injil Lukas dan Matius itu, Yesus yang kontroversial itu yang harus merombak tata cara hidup manusia yang munafik itu. Dalam Lukas pasal 2 ayat 34, ketika Yesus lahir, maka ketika dia dibawa ke bait suci, Simon itu berkata demikian. Simon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Jadi Manginang, apa yang kita baca dalam teks khotbah hari ini dari Lukas 2 ayat 34 itu dari sana sudah muncul. Kehadiran Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Di satu sisi ketika dia merombak pola hidup manusia yang munafik itu akan menjadi perbantahan bagi banyak orang. Dan kalau kita melihat 4 hal sebelum khotbah ini, sebelum Lukas 12 ini, pengajaran khusus bagi murid-murid Yesus, orang kaya yang bodoh, hal kekhawatiran dan kewaspadaan. Kalau kita membaca Lukas pasal 12 ini, ada 4 item yang mendahului khotbah ini yang menjadi sebuah warning bagi orang Kristen, bagi umat Tuhan. Hati-hati. Orang kaya yang bodoh.
Amang Inang, kalau bicara tentang orang kaya yang bodoh ini, unik ini. Ya, next. Jadi ada orang yang kaya yang mengumpulkan hartanya. Dia berkata kepada dirinya, hai jiwaku tenanglah engkau sebab aku telah mengumpulkan harta. Tetapi ketika Tuhan berkata kepada dia, hai orang kaya, malam ini nyawamu akan diambil. Kemanakah hartamu itu? Saudaraku, mari lihat betapa manusia itu diperdaya oleh kekayaan itu. Suatu ketika Yesus berkata, betapa lebih mudahnya seekor gajah masuk ke lubang jarum dari seorang yang kaya masuk surga. Itu bahayanya. Bayangkan seekor gajah lebih mudah masuk ke lubang jarum dari seorang kaya masuk surga. Tapi Amang Inang hati-hati juga ya dalam hidup kita ini. Kekayaan itu bukan dikatakan sesuatu yang dosa di hadapan Tuhan, enggak. Persia doa Amang Inang kalau ditanya hari ini apakah saudara ingin kaya, jawabannya apa? Soalnya susudido. Apakah Amang Inang semuanya ingin kaya? Dak sudido pe. Lomodo hamu mamora? Kecuali markasi mamora. Anggo si mamora dak tubuh do penga mamora ini. Ima ibek ni markasi mamora. Anong so si mamora? Nang ano? Jadi si mamora ni ido kehebatan na. Dak tubuh do pe mana nga mamora ini. Ya. Kalau kita ditanya, Amang Inang mau enggak jadi orang kaya? Jawabannya pasti iya. Enggak ada orang berkata, enggak usah lah Tuhan. Enggak ada bilang begitu. Semua katakan iya. Tetapi yang bahaya adalah ketika Yesus melihat dalam bait suci itu ada orang kaya memberikan persembahannya dari sisa-sisa kekayaannya dengan seorang janda yang miskin memberikan 2 peser. Lalu Yesus berkata, lebih besar yang diberikan oleh janda miskin itu daripada orang kaya yang memberikan sisa-sisa kekayaannya ke dalam kantong persembahan itu. Itu yang bahaya Amang Inang. Tangi boto iban be manangai pa masuk iman tu kantong persembahan ni. Struk belanja ni mana do tu matahari 7.500. Ipa masuk iban struk belanja ni. Bodoh iman ni garizai. Ipa masuk. 3 tahun saya di KBP Tridharma di Jakarta. Di kantong persembahan dimasukkan ada kupon togel. Masuk kantong persembahan itu. Mungkin amat ngantuk, jadi dia ambil kantongnya dia masukkan begitu. Masuk kupon togel kantong persembahan itu. Seandainya itu angkanya tembus dan Nabi Nutobe, gimana? Pasti dia akan marahi semuanya. Di mana tadi ku bikin itu? Dosa luar biasa ya. Bayangkanlah. Jadi hamorau nope, molodak tabo atau mengelola hamorau non gabe dosa dui. Tapi Amang Inang jangan minta kemiskinan juga. Ada sebuah pertanyaan pendeta yang membuat orang juga sedikit terbawa dalam jebakan. Pendeta bertanya kepada umat, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pilihlah satu di antara 2. Saudara miskin di dunia tapi masuk surga, atau saudara kaya di bumi tapi masuk neraka. Mana pilihannya? Hah? Miskin di dunia masuk surga, tetapi kaya di dunia masuk neraka. Mana yang kamu pilih? Alah, enak sekali pilihannya itu ya. Maunya Amang kaya tapi masuk surga. Nah itu. Itulah pilihan kita yang luar biasa itu. Iya kan? Tadi saya tanya, pilih satu di antara 2. Tapi ada juga yang lebay. Dia bilang, Amang pendeta, biar saya miskin di dunia, asal masuk surga saya katanya. Inang saya bilang, wasa pilih Tuhan berpukul seperti bion. Tuhan tidak mau kau miskin di dunia ini. Sebab Injil Yohanes berkata, aku datang supaya mereka berkelimpahan. Amin. Bukan menjadi miskin, jadi jangan pilih kemiskinan. Dok mapugu sau asal mama masuk surga. Walang ngomong seperti bion. Lansia kalau ditanya apa yang saudara sukai Amang Inang di masa tuamu? Panjang umur Amang, yes. Sehat badannya, yes. Anggupe
daun be asal mama masuk surga. Saya naik hurang ko peniku. Panjang umurnya, sehat badannya, sehat kantongnya. Gitu. Anggo so sehat do kantongmu, gajang umurmu, daun be anggo ho medili na mohon iku ate. Jadi kalian sia ikung sehat do kantong manginang ate. Ikung gajang umur dah, sehat badannya, sehat kantongnya. Supaya bisa jalan-jalan, kan begitu. Anggo sungguh pengen mesti gajang umur lain berdoa makolok koliban lebih pertibion batu haguna ni. Sehat iba gajang umur riba alai, boi baga berkat bagi orang lain. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ke dunia membawa misi Allah. Next. Kalau dikatakan dia melemparkan api ke bumi, saya sudah jelaskan tadi. Bagaimana simbol api ini kita tafsirkan dalam pemikiran kita, supaya justru dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ada satu semangat yang menyala-nyala mengikut Yesus dalam kehidupan kita. Tapi tidak sedikit orang Amanginang yang karena pergumulan hidup, api semangatnya itu menjadi redup. Oleh karena anak-anaknya lah, pinoparnya lah, pekerjaannya lah, hatinya yang disakiti orang lah. Terkadang api semangat kita itu jadi redup. Dan terkadang api persoalan itu lebih dominan, membakar diri kita menjadi marah di hadapan Tuhan. Pergumulan kita, hacit nirohatta, terkadang itu lebih dominan dalam kehidupan kita. Yang seharusnya api daripada Roh Kudus itu harus lebih dominan dalam kehidupan kita. Menyalakan semangat kita yang berkata bahwa hari besok pasti lebih baik hari ini. Kalau saya gagal hari ini, besok pasti saya sukses. Kalau saya hari ini rugi, minggu depan saya beruntung. Mbolo so dapat ni anak kok kudu perokak ma tahun depan 2023 dapat jodoh. Amin. Semangat yang begitu harus dibangun. Dan api kemarahan, bukan. Tetapi semangat Roh Kudus itu harus lebih nyala dalam diri kita. Anggo sosongoni do, muradu hita, medili di bagas tanggulutang mangina. Next. Ketika Yesus datang membawa misi Allah ke dunia ini, maka bagaimana kita merespon perdamaian yang Tuhan berikan kepada kita. Amanginang, saya mau katakan kepada kita, dalam kehidupan ini, persoalan kita bukan persoalan hanya soal masuk surga, tidak. Tetapi persoalan kita selama di dunia ini, bagaimana kita hidup di dalam Tuhan, itu persoalannya. Jadi respon orang, respon manusia akan kasih yang dibawa Tuhan ke dunia ini, inilah yang membuat pertentangan tadi. Di satu sisi dalam rumah tangga ada bapak, ada ibu yang sangat luar biasa keimanannya, bergereja, martuhan, martangiang. Tetapi di rumah itu ada juga anggota keluarga yang tidak suka dengan respon itu. Papa mama bilang sama anaknya, anakku kau mau kerja, berdua dulu kau ya. Ma, gak ada waktu saya berdua. Saya harus meeting hari ini 3 kali dalam hari ini. Tidak ada waktu saya. Ketika orang tuanya berdua, panjang-panjang duanya, anak-anak berkata, ma, panjang kali duamu. Gak tahu lagi kemana-mana mama berdua. Udah jam berapa ini? Luar biasa. Pertentangan yang luar biasa. Saya tahu ada banyak orang tua, hatinya itu luar biasa membawa anak-anaknya ke HKBP. Terjadi pertentangan. Pengalaman yang saya alami, yang saya lihat di dalam gereja, 30 tahun saya pendeta. Persoalan yang luar biasa satu, ketika kita tidak mampu memahami apa kata orang tentang seiman dan satu gereja, itu beda bagi mereka. Ini menadak saodik orang tua ketika dia meninggal, anaknya tidak begitu menunjukkan empati. Tak pula tangis, alanya tak sa gereja urok bapak konin de bana. Pertentangan yang luar biasa.
Tidak sedikit orang tua di masa tuanya harus ikut anak-anaknya. Naringkasa na matot tu gereja tua KBP. Alai lemah tua may bana, dang bang biguguni bana. Ikut tergantung may bana tua anak konna. Halai hula sede do pesan ni bana tua anak konna. Tigor, molomate au. Tua KBP dua udah. Nah. Bahasa ikut tua KBP ho papa molomate. Dau. Ikut tua KBP do molomate au. Aha alasan na. Hola di sido arong ede luasau ini banget tong ate. Anggo di karismatik dengan dong luasau. Tak kubuko tede budi mana ngahain ini bane. Jadi molo mati au ikut dia ke BP dua. Mana tu dia pe holau sede anggo au molo mati au ikut dia ke BP dua ini bane. Hola ne di si sede ido. Na ini kok ibana. Masa ko tusiho. Hola dia ke BP dua dong ede luasau ini bane. Hurwa ede luasau mas cai haro bagas rohani itu tu yete. Luar biasa tuh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pertentangan itu antara satu dengan yang lain adalah pertentangan di mana manusia merespon kasih Allah dalam pola pikir yang berbeda-beda. Alani neki kudoko di awal jamita ayat 53 ini jangan ditafsirkan begitu sederhana sekali. Yesus katakan dalam rumah, dalam keluarga akan ada pertentangan seorang ayah dengan anaknya, parumain dengan si matuanya. Pertentangan itu terjadi karena apa? Respon manusia yang berbeda tentang kasih Allah. Tetapi dalam Yosua 24 ayat 15 dan ini menutup khotbah ini. Amanginang peganglah itu. Yosua 24 ayat 15. Ini sumber kebahagiaan kita dalam rumah tangga. Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalau ini yang terjadi dalam rumah tangga, ala yang guau dong aku sabagas ikut jahuba do uluan nami dengan pertentangan. Maka ketaatan kepada Tuhan harus lebih utama daripada ketaatan kepada siapapun di dunia ini. Sehingga kekristenan kita ini bukan apa kata orang, tetapi apa kata firman Tuhan. Amin. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu yang telah menyapa hidup kami pada hari ini. Kami bersyukur bahwa kami diingatkan supaya kami boleh hidup sebagaimana umat Tuhan yang senantiasa hidup dalam damai sejahtera. Sebab Engkau datang membawa damai ke tengah-tengah dunia ini. Bila mana dalam kehidupan kami ada pertentangan, ada perselisihan di antara satu dengan yang lain, Tuhan mampukan kami untuk boleh melihat yang seharusnya damai sejahtera Tuhan ada dalam diri kami. Supaya kami boleh memahami ketika kami berbeda satu dengan yang lain, di sana ada kekayaan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang seharusnya menjadi bahagian kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam satu minggu ini supaya pekerjaan kami boleh kami lakukan dengan baik dimanapun kami bekerja. Tuhan lindungi kami dari setiap mara bahaya, terlebih di masa pandemi COVID ini. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan supaya kami boleh terus berkarya di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, pada minggu ini kami akan merayakan ulang tahun kemerdekaan bangsa kami yang ke-77. Terima kasih untuk perjalanan bangsa ini. Tuhan yang telah memberikan kemerdekaan itu bagi kami. Mampukan kami ya Bapa untuk mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Sehingga kehadiran gereja, kehadiran umat Tuhan di Indonesia ini boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Berkati pemerintah kami Tuhan, supaya mampu memimpin bangsa ini berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat HKBP Bandung ini dimanapun berada saat ini. Tuhan berkati kami semuanya, berkati pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, dan biarlah kami seperti Yosua akan berkata, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan, supaya rumah tangga kami boleh menjadi rumah tangga yang bahagia di dalam Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA,
dan juga anak-anak kami yang memasuki perkuliahan. Berkati mereka semuanya, Kau berikan hikmat, sukacita untuk belajar, supaya mereka boleh meraih masa depan yang baik di hadapan Tuhan. Berkati ya Tuhan, jemaat-Mu yang sakit, Nyonya Jenny Kristina Sormin Boru Simatupang, Bapak Tumpal Herbert Simajuntak, Bapak Manumpak Sinaga, Nyonya Purasa Lintong Silain Boru Sitorus, Bapak Henry Dunan Situmorang, Nyonya Moina Sukian Boru Parapat, Davin Simon Ambarita, Nyonya Rauli Nababan Boru Pasaribu, Nyonya Rosmala Napitupulu Boru Sitorus, Bapak Mangatas Pardede, Nyonya Romina Panggabean Boru Siagian, Bapak Sintua Paimin Hasi Barani, Nyonya Tio Bonur Simajuntak Boru Silalahi, Bapak Jesaya Simajuntak, Nyonya Rumia Simajuntak Boru Sirait, Bapak Santos Karo-Karo, Nyonya Ida Lumongga Simajuntak Boru Pasaribu, Irma Dumasari Boru Sitompul, Amang Sintua Atur JM Sitorus, Bapak Pintasi MC Tinjak, Sintua Nyonya Herlina Tambunan Boru Manurung, Nyonya Juli Simajuntak Boru Silitonga, Bapak Johnny Silain, Bapak Sintua Ahapan Jaitan, Bapak Sintua Walsen Siahaan, Bapak John P. Simangunsong, Nyonya Theodora Hasibuan Boru Manurung, Nyonya Matilde M. Maritonang Boru Pasaribu, Nyonya Maida Sihotang Boru Sirait, Nyonya Tumiana Sagala Boru Siturus, Nyonya Neti Sihombing Boru Napitupulu. Tuhan berkati mereka semua di dalam sakit penyakit mereka, di dalam kelemahan mereka. Berkati proses pengobatan mereka, supaya mereka lekas sembuh dan dipulihkan di dalam Tuhan. Demikian juga ya Bapa, anak yang lahir di tengah-tengah jemaat-Mu, Tuhan berkati menjadi anak yang bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan mampukan orang tuanya untuk membimbing anak ini berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Bapa di surga, berkati secara khusus Parheon Naposobulung HKBP Bandung. Kiranya apa yang mereka lakukan di tengah-tengah kegiatan ini akan membawa dampak yang positif dalam kehidupan mereka di masa depan, menjadi generasi kami yang hidup, menjadi jemaat KBP yang di dalam Tuhan. Berkati pengurus Naposobulung, berkati semua anggotanya, supaya mampu melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati kehadiran jemaat-Mu dari paduan suara kantata Glory dari HKBP Duren Sawit di gereja ini pada hari ini, supaya apa yang kami sampaikan melalui puji-pujian di hadapan Tuhan boleh menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 690, mulai dari ayat yang pertama. Sungguh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami terima dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita telah berjalan dengan baik, puji Tuhan. Untuk Amang dan Inang yang akan meninggalkan gereja ini, dimohon untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Demikian kami sampaikan, kiranya Amang dan Inang tetap diberkati Tuhan.